Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan kompleks. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bilangan kompleks, kita perlu memahami apa sih definisi dari bilangan kompleks. Nah, untuk itu kita perlu mengenal beberapa sistem bilangan, mengingat kembali gitu ya. Jadi, kalau N, kita dulu ingat bahwa N adalah bilangan asli, di mana bilangan asli ini terdiri dari angka 1, 2, 3, sampai dengan dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat yang kita simbolkan dengan Z. Ini adalah bilangan yang di sini sudah ada muncul tanda negatif. Jadi misalkan negatif 3, kemudian ada negatif 1, kemudian ada 6, dan seterusnya. Kemudian Ki di sini adalah bilangan rasional. Di sini sudah muncul angka-angka pecahan. Jadi ada misalkan minus 2/3, kemudian ada minus 1, kemudian ada minus 2, kemudian minus, atau mungkin tidak minus lagi, kita contohkan ya, mungkin 2,35. Nah, seperti ini. Jadi sudah muncul angka pecahan dan angka berbentuk desimal. Kemudian ada bilangan I, di sini adalah bilangan irasional. Bilangan irasional yang bagaimana? Apa bedanya dengan bilangan yang rasional? Nah, untuk bilangan yang irasional, di sini bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Misalkan ada 3/0. Kemudian misalkan ada akar pi misalkan. Kemudian misalkan ada lagi Euler. Nah, bilangan Euler yang besarnya 2,71828 gitu ya. Nah, jadi intinya bilangan real adalah gabungan antara bilangan rasional dan irasional. Kemudian disinilah posisi apa yang akan kita pelajari. Jadi kita akan mempelajari bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks merupakan penggabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner. Kemudian bilangan imajiner itu yang bagaimana? Nah, menurut Euler, dia menyatakan bahwa bilangan imajiner adalah I kuadrat sama dengan min 1. Ini adalah bilangan imajiner. Jadi sudah muncul huruf I di sini. Kenapa harus ada bilangan imajiner? Karena ternyata dalam beberapa persamaan, misalkan X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Nah, maka solusinya adalah X kuadrat sama dengan min 1. Jadi, X sama dengan akar min 1. Ternyata solusi ini tidak kita temukan dalam sistem bilangan yang lain. Sistem bilangan yang ada akar min 1 sehingga memunculkan min 1 atau I, kita inisialkan sebagai I, ini kita anggap sebagai bilangan imajiner. Kemudian dari sinilah Gauss akhirnya memunculkan sebuah persamaan X tambah I, Y, di mana ini kita sebut sebagai bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini adalah, kita dapat persamaannya adalah Z sama dengan X, Y, atau X tambah I, Y, di mana I-nya tadi adalah kuadratnya adalah min 1, atau I-nya sama dengan akar min 1. Nah, dari sini, maka kita dapat mendefinisikan dari yang X ini adalah bagian dari real bilangan Z. Sedangkan Y saja tanpa I ya,
ini adalah bagian dari imajiner Z. Sehingga misalkan kita menemukan bahwa contoh yang bilangan realnya sama dengan 0, maka kita memperoleh bahwa Z sama dengan 0 ditambah I. Contohnya apa? Berarti contohnya misalkan 5I. Ini kita sebut sebagai imajiner. Nah, ini karena ini adalah bilangan kompleks, berarti kompleks imajiner. Bentuk seperti ini adalah bentuk kompleks imajiner. Kemudian ada lagi sekarang. Sekarang kalau imajinernya kita misalkan sama dengan 0. Imajiner sama dengan 0. Imajinernya dari Z sama dengan 0. Maka kita memperoleh bahwa misalkan ada ini ya, imajinernya 0, misalkan berarti ini X ditambah I kali 0. Berarti kita peroleh misalkan bilangannya adalah 6 gitu. Nah, berarti sebenarnya angka 6 itu adalah angka yang memiliki nilai imajiner sama dengan 0. Seperti itu. Sebagai contoh, misalkan kita punya bilangan Z sama dengan 7 tambah 3I. Maka kita akan memiliki bilangan bilangan dari I-nya adalah yang bilangan imajinernya adalah yang 7, sedangkan bilangan imajinernya adalah 3, realnya adalah yang 7, gitu ya. Jadi ini adalah real, ini adalah imajiner. Tanpa tanda I-nya kita tidak masukkan. Sebagai contoh lagi, misalkan kita masukkan Z sama dengan 15 plus atau tidak positif. Kita ganti dengan minus misalkan. Kita ganti dengan minus 3/2 I. Berarti di sini adalah yang real adalah 15, kemudian yang imajinernya adalah yang minus 3/2. Kemudian untuk selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai persamaan bilangan kompleks. Jadi kalau kita membahas persamaan bilangan kompleks, sebuah bilangan kompleks Z sama dengan Z aksen apabila X, Y sama dengan X aksen, Y aksen. Sehingga misalkan X-nya kita anggap ini ya 7,3, maka kita akan memperoleh persamaan ini misalkan A, B, maka kita dapat menganggap bahwa ini A plus BI sama dengan 7 tambah 3. Begini. Jadi A-nya sama dengan 7 dan B-nya sama dengan 3. Ini cukup sederhana, jadi asal kita nyatakan sama, berarti dapat kita artikan kondisi bilangan realnya akan sama juga antara Z, misalkan ini Z, kemudian ini Z aksen, maka dia akan sama, dan kondisi bilangan besar bilangan imajinernya juga akan sama. Gitu, mungkin cukup sekian untuk definisi. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bidang kompleks dan diagram Agrand. Oke, terima kasih.